فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ta'ala. Kita masih membahas tentang pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah apa ini? Masalah ancaman. Telah kita sebutkan dua kelompok yang menyimpang. Yang pertama adalah kelompok Al-Murji'ah. Dinamakan Murji'ah dari dua kemungkinan. Bisa jadi dari kata roja yang artinya berharap, karena mereka terlalu memperhatikan dalil-dalil yang isinya harapan, yang memberi harapan. Atau dari kata apa? Dari kata arja'a. Arja'a yang maknanya takhir, mengakhirkan, karena mereka mengakhirkan amalan dari penamaan iman. Kemudian kelompok kedua, kelompok Wa'idiyah. Ini mereka sebaliknya, terlalu memperhatikan dalil-dalil yang berisi ancaman. Dan mereka ada dua kelompok, Mu'tazilah dan Khawarij. Qala rahimahullah, amma ahlus sunnati wal jamaah. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, fayaqulun, maka mereka mengatakan, la naghlibu janibal wa'id. Kita tidak lebih memberatkan sisi ancaman, kama fa'alal mu'tazilatu wal khawarij, sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Khawarij terlalu memberatkan dalil-dalil tentang ancaman. Wala janibal wa'di, tidak pula lebih memberatkan sisi dalil-dalil tentang harapan, janji. Ini satu kata, tapi beda huruf, beda artinya. Wa'dun ini janji. Wa'idun ini artinya apa? Ancaman. Sama-sama dari wa'ada. Nah. Kama fa'alal murji'ah, sebagaimana yang dilakukan oleh murji'ah. Wa naqul, dan kita katakan, fa'ilul kabirah, ini yang digarisbawahi, ini yang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Fa'ilul kabirah mustahiqun lil azab. Pelaku dosa besar berhak mendapatkan azab. Gak pasti diazab, tapi udah berhak untuk diazab dengan dia melakukan dosa besar. Allah sudah punya alasan untuk mengazab dia. Wa in udzib, kalau Allah mau, Allah azab. Wala yukhlad finnar, tapi tidak dikekalkan di dalam neraka. Ini selama dosa besarnya selain apa? Kesyirikan. Kesyirikan termasuk dosa besar tidak? Ya termasuk dosa besar. Jelas. Nah, mafhum ya? Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa sababul khilaf bainal wa'idiyah wa bainal murji'ah. Dan sebab perbedaan pendapat antara wa'idiyah dan murji'ah adalah, kenapa kok bisa beda mereka? Anna kulla wahidin minhuma, bahwasanya masing-masing dari keduanya, wa'idiyah dan murji'ah, nazara ilan nususi bi'ainin aura, bahwasanya keduanya melihat kepada dalil-dalil dengan mata yang picek, mata buta sebelah. Mata apa namanya? Apa buta sebelah apa namanya? Nah, itu bahasaan mas picek namanya. Hah? Katara boleh. Sebelah lo sebelah. Iya, apa nama yang ada? Mata aura. Yanzuru min janibin wahid, hanya melihat dari satu sisi. Murji'ah cuma nengok dalil apa ini? Janji, harapan yang bagus-bagus. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, segala terus. Yang wa'idiyah melihat dengan mata apa ini? Ancaman saja yang dalil yang dilihat. Allah itu keras hukumannya, barang siapa yang melakukan ini akan dihukum di neraka, segala macam.
Haula'i nadharu ila nususil wa'd. Mereka yang satunya, ini Murji'ah, melihat kepada dalil-dalil yang berisi janji-janji, harapan. Fa adkhalul insana fir raja, sehingga mereka memasukkan manusia ke dalam harapan. Mau bagaimanapun yang dia lakukan, imannya tetap apa ini? Sama, tetap stabil. Wa qalu na'khudhu biha. Kata mereka, ini yang kita ambil. Ini yang kita pegangi. Wa nada'u ma siwaha, dan kita tinggalkan yang selainnya. Wa hamalu nususal wa'id 'alal kuffar. Dalil ancaman itu bagaimana? Itu untuk orang kafir. Itu bukan untuk pelaku dosa besar. Itu bukan untuk kaum mukminin. Untuk yang mukminin yang dipakai dalil-dalil tentang apa ini? Harapan, janji-janji. Dalil-dalil tentang ancaman itu diperuntukkan untuk orang kafir. Wal wa'idiyah bil aks. Sementara wa'idiyah sebaliknya. Kelompok wa'idiyah sebaliknya. Nadharu ila nususil wa'id. Mereka melihat kepada dalil-dalil yang berisi ancaman. Fa'akhadhu biha. Dan mereka pun mengambilnya. Wa ghafalu an nususil wa'd. Dan mereka lalai dan lupa dari dalil-dalil tentang janji. Falihada ikhtalla tawazunuhum. Oleh karena itu rusak timbangan mereka. Rusak keseimbangan mereka. Tawazun, keseimbangan. Nggak seimbang lagi. Karena hanya memberatkan satu titik saja. Satu sisi. Lama nadharu min janibin wahid. Tatkala mereka melihat dari satu sisi saja. Wa ahlu sunnati wal jamaah akhadhu bihadza wa hadza. Sementara ahlu sunnati wal jamaah mereka melihat atau mengambil ini dan ini. Semuanya mereka ambil. Mereka ambil dalil-dalil ancaman, mereka ambil juga dalil-dalil tentang harapan. Wa qalu, kata mereka, nususul wa'idi muhkamah. Dalil-dalil tentang ancaman itu muhkam. Enggak berubah-berubah lagi. Udah paten, baku. Muhkamah itu baku. Enggak berubah-berubah. Fana'khudhu bihi. Maka kita ambil itu. Wa nususul wa'di muhkamah. Dan dalil-dalil tentang janji yang isinya harapan juga muhkamah. Juga sudah paten juga, baku. Enggak akan berubah lagi. Fana'khudhu biha. Maka kita pun mengambilnya. Sama-sama harus diambil. Fa'akhadhu min nususil wa'di maraddu bihi 'alal wa'idiyah. Maka mereka ambil dalil-dalil yang berisi harapan untuk mereka bantahkan kepada siapa? Wa'idiyah. Pakai dalilnya Murji'ah untuk membantah siapa? Wa'idiyah. Mu'tazilah dan Khawarij. Dan sebaliknya, dalil-dalil Khawarij dan Mu'tazilah yang isinya ancaman dipakai untuk membantah siapa? Murji'ah. Yang menang siapa? Ahlus Sunnah. Semua musuhnya mati kan? Pakai senjata mereka. Kenapa? Karena diri di tengah-tengah, mengambil semua senjatanya mereka. Melihatnya pakai dua mata. Nah. Wa min nususil wa'id maraddu 'alal murji'ah, dan mereka ambil dari nas-nas tentang ancaman untuk mereka bantahkan kepada siapa? Murji'ah. Wa qalu. Ini juga sama kayak kemarin juga kayak gitu kasusnya. Dalam semua kasus seperti itu. Dalam kemarin masalah apa? Takdir. Diambil dalil Murji'ah untuk dibantahkan kepada Qadariyah. Jabriyah dalilnya tentang apa ini? Adanya takdir. Sampai berlebihan mereka menetapkan adanya takdir. Itu dipakai untuk membantah siapa? Membantah Qadariyah yang bilang nggak ada apa? Takdir. Dalil-dalil Qadariyah yang bilang manusia punya pilihan, punya kemampuan, dipakai untuk membantah siapa? Jabriyah. Yang menang Ahlus Sunnah lagi. Tapi repot. Harus belajar Ahlus Sunnah. Harus tahu dalil-dalil ke semuanya. Harus tahu dalilnya Jabriyah, harus tahu dalilnya siapa? Qadari. Di sini harus tahu dalilnya Murji'ah, harus tahu dalilnya siapa? Kalau enggak ya sama, enggak seimbang juga. Kamu bakal terjatuh dalam satu apa? Satu kelompok, satu sisi kamu. Sehingga harus belajar supaya bisa matahkan kedua-duanya. Nah iya kan? Kamu harus punya berapa senjata berarti? 2. Untuk matahkan Murji'ah, untuk matahkan siapa? Wah ini ya, maka belajarnya harus serius, bagus-bagus. Kalau belajarnya asal-asalan, cuma satu sisi saja nanti yang terlihat. Akhirnya jatuh dalam apa?
penyimpangan. Nah. Falihada ikhtalla tawazunum lamma nadharu mana kelewatan. Wa min nususil wa'id maraddu bihi 'alal murji'ah. Wa qalu kata mereka Ahlussunnah fa'ilul kabirah mustahiqqun lidukhulin nar. Pelaku dosa besar berhak untuk masuk ke dalam neraka. Kenapa? Kok kayak gini jadinya pendapatnya? Li'alla nahdir. Kalau murji'ah kata mereka pelaku dosa besar apa ini? Aman 100%. Nggak akan masuk neraka. Nggak sebentar, nggak apa? Selamanya. Kalau wa'idiyah, pelaku dosa besar, pasti apa? Kekal di neraka. Nah, pasti kekal di neraka. Ahlussunnah tengah-tengahnya. Li'alla nahdiron nususul wa'id. Agar kita tidak menyia-nyiakan. Agar kita tidak mengabaikan dalil-dalil yang berisi ancaman. Ghairu mukhallad fiha. Dia tidak kekal di neraka. Kalaupun dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak kekal di dalam. Loh, kenapa kok dibilang tidak kekal di dalamnya? Li'alla nahdir nususul wa'ad. Supaya kita tidak menyanyiakan dalil yang berisi apa? Harapan. Paham ya? Kita katakan dia berhak masuk neraka. Supaya kita buang dalil yang berisi apa ini? Ancaman. Kita kenakan ancamannya enggak? Sekarang kita pakai enggak dalil ancaman ini? Kita pakai. Kita bilang dia berhak masuk apa? Neraka. Pakai dalil apa ini? Masukkan diri neraka pakai dalil apa ini? Ancaman. Kita bilang tapi tidak kekal di neraka. Pakai dalil apa? Pakai dalil wa'ad, pakai dalil janji. Makanya kita bilang tapi tidak apa ini? Kekal. Dengan apa kita bilang dia tidak kekal? Dalil apa? Dalil tentang apa? Janji, harapan. Karena ada janji-janji, harapan-harapan, makanya dia tidak sampai apa? Kekal. Anda ulangi, kata beliau, pelaku dosa besar, keyakinan Ahlussunnah pelaku dosa besar berhak masuk ke dalam apa? Neraka. Pakai dalil apa ini? Wa'id, ancaman. Masuk nggak ancamannya? Kena ancaman dia, pakai dalil ancaman. Kemudian kita bilang, tapi tidak kekal di dalam neraka. Pakai dalil mana? Janji. Sehingga dua-duanya dipakai tidak? Semuanya dipakai sama Ahlussunnah. Ini caranya. Li'alla nahdir nususul wa'ad, supaya kita tidak mengabaikan dalil-dalil tentang janji. Fa'akhadhu bid-dalilain. Maka mereka mengambil dua dalil. Arti dua dalil ini dua kelompok dalil. Bukan cuma dua ayat atau dua hadis, bukan. Dua dalil artinya dalil tentang janji, dalil tentang apa? Ancaman. Dua-duanya mereka ambil. Fa'akhadhu bid-dalilain wa nadharu bil ainain. Dan mereka melihat dengan kedua apa? Mata. Mereka ambil dua dalil dan mereka melihat dengan kedua mata. Dengan ini selesai dari poin yang ketiga yang menunjukkan atas pertengahannya Ahlussunnah wal Jamaah di antara kelompok-kelompok yang ada. Yang ketiga masalah dalil-dalil tentang ancaman. Adapun yang keempat, insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah.